Oke, hari ini adalah hari puasa terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Besok kita sudah memasuki Hari Raya Idul Fitri. Nah, biasanya persiapan apa saja yang kalian lakukan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri? Nah, di video kali ini aku bakal bikin rendang lebaran spesial, istimewa, enak, luar biasa, top, maknyus, endol. So, mau tahu cara pembuatannya? Oke, kita mulai aja. Nah, karena ini rendang spesial untuk hari lebaran, kali ini aku akan masaknya ditemani mamaku, karena ini adalah resep spesial dari mamaku. Nah, untuk porsinya kali ini aku akan bikin lebih banyak ya. Jadi nanti bahan-bahannya bisa disesuaikan dengan porsi daging yang akan kalian buat. Oke, untuk bahan-bahannya adalah 2 kg daging sapi segar. Di sini daging sapinya sudah dipotong-potong. Besarnya potongan disesuaikan dengan selera ya. Bisa besar, bisa juga kecil. Lalu 1 kg kelapa parut. Nanti di sini kelapanya dibagi dua, setengah untuk santan dan setengah lagi untuk disangrai. 12 buah cabai merah yang sudah dihilangkan bijinya seperti ini. 15 siung bawang merah, 15 siung bawang putih, 2 gandum gula merah, 7 buah kemiri, 5 helai daun jeruk dan sepotong lengkuas. Garam, micin, merica secukupnya, salam dan sereh. Sepotong kunyit sedikit saja dan 2 bungkus penyedap rasa. Lalu untuk kelapanya yang setengah tadi kita sangrai terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu sangrai itu adalah menggoreng tanpa minyak. Jadi kita aduk-aduk terus sampai nanti kelapanya itu berubah warna. Nah, di sini memang butuh kesabaran ya teman-teman, agak lama untuk bisa membuat kelapanya berubah warna. Nah, sampai warnanya kecoklatan seperti ini. Nah, kalau sudah, kita pindahkan ke atas cobek untuk kita rekup agar kelapanya menjadi lembut. Nah, untuk resep lebih jelasnya akan aku cantumin di description box ya teman-teman. Nah, kita rekup terus sampai benar-benar lembut. Setelah itu cabenya kita potong-potong menjadi kecil seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam blender. Kita tambahkan sedikit air. Jadi tadi kita satukan ya, bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai kita satukan. Lalu kita hancurkan menggunakan blender. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan direkup, diulek juga bisa ya. Kalau mau lebih simple pakai blender juga bisa. Nah, untuk dagingnya kita pindahkan ke atas wajan. Karena ini untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri, jadi aku masaknya agak banyak, yaitu 2 kg daging sapi. Nah, ini belum di atas kompor ya teman-teman. Nah, lalu serehnya kita geprek dulu, baru kita masukkan. Lalu daun jeruk juga kita masukkan. Sebelumnya kita tekan-tekan dulu supaya sari-sarinya keluar. Lalu kita masukkan salam dan sepotong lengkuas. Lengkuasnya juga digeprek dulu ya. Setelah itu kita masukkan bumbu yang tadi sudah di blender. Oke, kita masukkan 2 gandum gula merah. Lalu kita masukkan bumbu penyedap rasa, boleh dari merek apa saja. Tapi kalau bisa yang rasa sapi ya, kan kita lagi masak daging sapi. Nah, setelah itu kita aduk-aduk dulu secara merata sebelum kita nanti di atas kompor.
Lalu kita masukkan garam dan micin secukupnya dulu saja, karena nanti kalau kurang bisa ditambah. Oh iya, hampir lupa, untuk mericanya direkuh terlebih dahulu ya kalau kalian pakai merica biji. Tapi kalau misalnya kalian pakai merica bubuk, itu lebih mudah, jadi nanti tinggal dimasukkan saja. Nah, kita masukkan mericanya. Kita aduk-aduk kembali. Nah, setelah itu setengah dari kelapa yang tadi kita tuang pakai air hangat, lalu kita peras-peras seperti ini supaya sari-sari kelapanya keluar dan berubah menjadi santan. Nah, lalu kita tuangkan atau kita peras di atas daging yang tadi ya. Kita peras terlebih dahulu. Nah, teman-teman di sini juga bisa menggunakan santan instan yang sudah jadi. Tapi disarankan sih lebih baik pakai santan yang langsung dari kelapanya ya. Selain lebih banyak, juga lebih hemat. Nah, setelah menyatu seperti ini, kita nyalakan apinya. Nah, tapi jangan dulu diaduk ya teman-teman, dibiarkan dulu sejenak selama 10 menit supaya santannya menyatu dulu. Nah, setelah ada letupan-letupan kecil seperti ini baru kita aduk ya. Kita aduk sedikit demi sedikit. Di sini juga bisa kita sambil coba apakah kurang asin atau tidak. Kalau kurang, kita bisa tambahkan garam. Kita aduk terus sampai nanti airnya menyusut atau lebih kental ya teksturnya. Lalu kita masukkan sangrai kelapa yang tadi. Nah, ini fungsinya supaya nanti kuah rendangnya itu lebih kental dan lebih gurih. Nah, kita aduk-aduk lagi sambil bisa diperiksa ya apakah dagingnya sudah empuk atau belum. Kita aduk-aduk lagi sampai mengental. Nah, kalau udah jadi seperti ini, wow, kuahnya kental, rasanya gurih, dan dagingnya empuk. Selamat mencobanya di rumah ya. Nah, rendang siap disantap di hari Lebaran. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.